Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami masih bisa bangun dari tidur, masih bisa bernafas. Itu semua karena pertolongan-Mu dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan sebelum kami beraktivitas. Kiranya firman-Mu dapat memberi kekuatan dan menuntun jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu hidup dalam Tuhan, mati bagi dosa. Roma 6 ayat 1 sampai 11. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus membuka pasal 6 ini dengan mengemukakan persoalan krusial, yaitu jika kita diselamatkan dari keberdosaan karena anugerah Allah, apakah bolehkah kita berbuat dosa supaya anugerah itu semakin bertambah banyak? Di ayat pertama. Pertanyaan ini mungkin merupakan pertanyaan yang memenuhi benak orang Yahudi ketika mereka mendengar perkataan Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 20-21. Mungkin pertanyaan tersebut juga ada dalam pikiran kita ketika membaca bagian itu. Paulus menjawab dengan lugas, sekali-kali tidak. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi alasan Paulus? Karena kita telah mati bagi dosa. Mati bagi dosa berarti menyalibkan keinginan daging kita, karena Kristus telah menanggung dosa umat manusia di Golgota. Mematikan manusia lama dan tidak menjadi budak dosa, terbebas dari dosa, tidak membiarkan dosa berkuasa atas hidup kita, tidak menyerahkan diri untuk berdosa. Dan dampak dari anugerah keselamatan Allah adalah kita telah mati bagi dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika di dalam Kristus kita telah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kita masih bisa hidup dalam kubangan dosa itu? Paulus ingin menegaskan sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, kita tidak akan betah hidup dalam keberdosaan. Karena kehidupan oleh anugerah merupakan fase baru hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus di ayat 11. Bapak Ibu Saudara, bagaimana seharusnya kita hidup bagi Allah? Hidup bagi Allah yaitu hidup dalam kasih karunia.
dan tidak menyerahkan diri kepada perbuatan dosa, melainkan hidup berserah kepada Allah serta siap sedia kapanpun waktunya dipakai oleh Tuhan. Itulah sebabnya berdasarkan penjelasan Paulus ini, jika ada orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi masih betah dan senang hidup dalam lumpur dosa, kesungguhan iman orang tersebut patut dipertanyakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus tidak akan merasa nyaman berbuat dosa dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang percaya tidak lagi berada di bawah kutuk dan kuasa dosa, melainkan di bawah kasih karunia Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Masih nyamankah kita dengan perbuatan dosa? Kiranya pertanyaan ini menjadi perenungan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Kami belajar bahwa di dalam firman-Mu Engkau mengingatkan kami bahwa dosa kami telah ditebus oleh Tuhan. Maka Tuhan menuntut kami agar kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak lagi nyaman dengan perbuatan dosa itu. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memimpin langkah-langkah kami sehingga hidup kami terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini kami akan beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kami dalam berbagai pekerjaan kami, usaha kami, ataupun pelayanan kami. Kami siap untuk melakukan berbagai kegiatan kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.